Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Rinaldi dengan NIM 220015 dari kelas RB1 Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Edi Suranta Karina Sembiring SME untuk mata kuliah Teori Ekonomi. Di sini saya akan membahas terkait jawaban UAS untuk pengertian ekonomi makro, luang lingkup, dan contohnya. Yang pertama yaitu pengertian ekonomi makro. Menurut para ahli atau menurut sini saya mengambil sampel dari Sadono Sukirno pada tahun 2000. Beliau mendefinisikan ekonomi makro sebagai cabang ilmu ekonomi yang menangani masalah utama pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Masalah tersebut meliputi kegiatan ekonomi yang tidak stabil, inflasi, tingkat pengangguran, dan neraca perdagangan serta pembayaran. Selanjutnya, tujuan dari ekonomi makro. Yang pertama, untuk menjaga stabilitas perekonomian. Jadi, upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional secara menyeluruh. Yang kedua, menciptakan lapangan pekerjaan, yaitu berusaha untuk menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat. Selanjutnya, neraca pembayaran seimbang. Itu untuk mencapai keseimbangan dalam neraca perdagangan negara. Selanjutnya, meningkatkan pendapatan nasional. Itu meningkatkan total pendapatan yang dihasilkan dalam negeri. Selanjutnya, mengontrol laju inflasi. Untuk upaya pengendalian atau mengendalikan kenaikan harga secara berlebihan. Selanjutnya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Itu mendorong untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya, meningkatkan kapasitas produksi dan ekspor, untuk memperluas kapasitas produksi dan kemampuan ekspor. Selanjutnya, yang terakhir, membantu pemerataan pendapatan, yaitu untuk memperbaiki distribusi pendapatan agar lebih merata. Selanjutnya yaitu ruang lingkup ekonomi makro. Dalam ruang lingkup ekonomi makro, terdapat beberapa aspek utama yang menjadi perhatian. Yang pertama, pengeluaran agregat. Pengeluaran agregat adalah tolak ukur penting dalam ekonomi makro. Jika pengeluaran agregat tidak mencapai kata atau tingkat yang ideal, ini bisa menandakan adanya masalah ekonomi dalam sebuah negara. Upaya untuk menstabilkan pengeluaran agregat dapat dilakukan dengan menekan laju inflasi dan menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya. Lalu yang kedua yaitu peningkatan tingkat kegiatan perekonomian negara. Dalam konteks ini, ekonomi makro membahas seberapa jauh perekonomian suatu negara dapat menghasilkan produk dan jasa. Ini termasuk pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, pengeluaran perusahaan atau investasi, serta ekspor dan impor. Yang ketiga yaitu kebijakan pemerintah. Ekonomi makro membahas dua jenis kebijakan pemerintah. Pertama, kebijakan moneter. Langkah pemerintah untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang kedua yaitu kebijakan fiskal. Upaya pemerintah untuk mengubah struktur dan jumlah pajak guna mempengaruhi kegiatan ekonomi. Selanjutnya contoh kebijakan ekonomi makro. Pemerintah sering meluncurkan berbagai kebijakan untuk mengatasi permasalahan ekonomi makro, antara lain yang pertama ada tax amnesty, yaitu program pengampunan pajak untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak. Yang selanjutnya peningkatan tarif pajak, yaitu untuk mengatasi inflasi dengan menaikkan tarif pajak untuk menarik jumlah mata uang yang beredar di masyarakat. Selanjutnya program cipta lapangan kerja. Pemerintah akan memberikan lapangan kerja atau lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal berbasis proyek. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini yaitu ekonomi makro memegang peran vital dalam memahami dan merumuskan kebijakan ekonomi di suatu negara. Studi ini membantu dalam mengelola dan menjaga stabilitas perekonomian serta memberikan solusi bagi berbagai masalah yang muncul dalam skala besar, dari inflasi hingga lapangan pekerjaan. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang ekonomi makro, pemerintah dan masyarakat dapat mengambil langkah-langkah tepat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi suatu negara.